Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelima Sejarah Peradaban Islam 4B yang beranggotakan Siska Nurul Aini, Yusuf Sani, Fuad Hasan, Liza Azizah, Khusnun Niyah, dan Yakob Iman akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan filologi di Asia, tepatnya di India, dengan subbab materi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu sejarah perkembangan filologi di India, naskah-naskah filologi, dan telaah filologi terhadap naskah-naskah di India. Filologi kawasan Asia di India. Semenjak bangsa-bangsa di kawasan Asia yang telah memiliki peradaban tinggi itu mengenal suatu huruf, sebagian besar dari kebudayaan mereka telah ditulis dalam bentuk naskah, suatu jenis dokumen yang memberi informasi yang banyak mengenai kehidupan pada masa yang lampau, sehingga terbentuklah studi filologi terhadap naskah-naskah yang berhasil membuka khazanah kebudayaan Asia serta telah menyajikan isi naskah-naskah tersebut untuk kepentingan studi humaniora di Asia pada umumnya, sehingga dapat menjelaskan sejarah Asia serta kebudayaannya dan membuka hubungan Asia dengan kawasan di luar Asia akan arus budaya yang pernah berhubungan dengan kebudayaan Asia. Di antara bangsa Asia yang dipandang memiliki cukup banyak dokumen pada masa lampau adalah bangsa India. Kontak langsung dengan bangsa Yunani yang juga memiliki kebudayaan tinggi terjadi pada zaman Raja Iskandar Zulkarnain yang mengadakan perjalanan sampai ke India pada abad ke-3 sebelum Masehi. Kebudayaan yang ada di India banyak dipengaruhi oleh budaya Yunani. Ini dibuktikan dengan adanya seni patung Buddha yang ditemukan di daerah Gandhara di Pahat, seperti patung Apollo yang memakai jubah tebal. Pada abad ke-1, mulailah terjadi kontak antara bangsa India dengan Cina. Pada abad itu, sekelompok pendeta Buddha mengadakan perjalanan dakwah ke Cina. Sebaliknya, ada beberapa musafir Cina yang mengadakan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha di India. Di dalam sejarah tercatat, ada 3 orang, yaitu Fahyang, yang berkunjung ke India pada tahun 399, Yuengsing pada tahun 630 sampai 644, dan Itsing pada tahun 671 sampai 695. Mereka telah menerjemahkan naskah-naskah India ke dalam bahasa Cina. Bahkan, Itsing menulis ringkasan 8 bab ilmu kedokteran India ke dalam bahasa Cina. Berdasarkan telaah filologi mengemukakan bahwa kontak antara bangsa India dengan Persia terjadi paling awal pada abad ke-6, yaitu disalinnya karya sastra Pancatantra yang diubah pada abad ke-3 di India oleh seorang Vaishnava dan diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh Purzu atas perintah Kaisar Anushirwan dari dinasti Sasaniyah di tahun 531 sampai 579. Naskah-naskah India. Naskah India yang paling tua adalah kesastraan Weda. Ialah kitab suci agama Hindu yang mengandung 4 bagian, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, yang diperkirakan disusun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Isi dari kitab ini yaitu tentang kepercayaan kepada dewa, penyembahan secara ritual, mantra-mantra yang mengiringi upacara agama Hindu, dan ilmu sihir. Naskah lain dari kesusastraan India yaitu kitab suci Brahmana yang berisi mengenai penciptaan dunia dan isinya, cerita para dewa, serta cerita mengenai persajian. Kitab Aranyaka yang berisi petunjuk bagi petapa yang menjalani kehidupan dalam hutan-hutan. Kitab Upanishad berisi masalah filsafat yang memikirkan rahasia dunia. Di samping itu, terdapat pula naskah yang bersifat wiracerita seperti Mahabharata dan Ramayana, dan kitab-kitab lain seperti Harsa Carita, Buddha Carita, Pancatatra, Sukasaptati, Hitopadesa, serta karya yang berisi ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, tata bahasa, hukum, dan politik. Selanjutnya,
Telaah filologi terhadap naskah-naskah India. Naskah-naskah India yang berbagai aspek kebudayaan baru ditelaah semenjak datangnya bangsa barat di kawasan itu, yaitu setelah ditemukannya jalan laut ke India oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Mereka menemukan kebudayaan India sebagai hasil telaah terhadap naskah-naskah India. Mulanya, mereka mengetahui adanya bahasa daerah seperti bahasa Gujarati dan bahasa Bengalia. Baru awal pada abad ke-19, mereka mengetahui tentang bahasa Sanskerta. Dan pada akhir abad ke-19 ditemukannya kitab-kitab Weda. Hasil kajian filologi terhadap naskah-naskah itu mulai dipublikasikan oleh Abraham Roger dari Belanda melalui karangannya yang berjudul Open Door to Hidden Hittidon pada tahun 1651. Tata bahasa Sanskerta mulanya ditulis oleh Hans Cliden, seorang pendeta kebangsaan Jerman, dalam bahasa Latin. Karangan ini dipublikasikan di Roma oleh penginjil kebangsaan Austria bernama Fra Paolo Bartolomeo pada tahun 1790. Pada abad ke-18, Gubernur Jenderal Warren Hastings dari Inggris mempunyai hasrat untuk menyusun kitab hukum berdasarkan hukum yang ditulis dalam naskah-naskah lama bangsa India. Hukum dalam naskah-naskah itu digalinya, kemudian diterbitkan pada tahun 1776 di London. Pada tahun 1784, sebuah kegiatan filologi bernama The Asiatic Society didirikan di Bengal oleh para orientalis Inggris yang saat itu bekerja di India. Kemudian, pada abad ke-19, dikenal nama Alexander Hamilton, seorang filologi dari Inggris, dan Friedrich Hegel, seorang filologi dari Jerman, yang dipandang sebagai ahli yang memajukan studi naskah-naskah Sanskerta di Eropa. Friedrich menulis sebuah buku yang berjudul On the Language and Wisdom of the India pada tahun 1808. Sampai pada pertengahan abad ke-19 telah banyak dilakukan telaah terhadap karya sastra klasik India. Dengan telaah yang dilakukan terhadap kesastraan India, dari segi materinya telah dipandang lengkap. Baik, mungkin cukup sekian hasil pemaparan video materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.